membawa Tracy pergi ke restoran pinggir laut yang mereka datangi sebelumnya. Restoran itu didekor dengan sangat cantik, tetapi Tracy sama sekali tidak ada niat untuk menikmatinya, hanya merasa sangat lelah. Tracy sungguh tidak bisa berkata-kata lagi, sudah tidak tahu bagaimana harus menasehati Duke. Duke larut dalam dunianya sendiri. Dia menarik Tracy dan memohon, "Tracy, apa kamu masih memikirkan masalah Tamara? Ibuku sudah mengusirnya pergi. Seumur hidup ini, aku tidak akan bertemu dengannya lagi." "Tidak ada hubungannya dengan hal itu," Tracy berkata dengan lelah. "Tidak peduli ada Tamara atau tidak, kita berdua tidak mungkin bisa bersama." "Mengapa?" Duke menatap Tracy dengan tatapan tidak percaya. "Karena Daniel." "Tidak ada hubungannya dengan dia." Tracy menatap Duke dan merasa bersalah. "Duke, membuatmu menjadi seperti ini adalah kesalahanku. Awalnya seharusnya aku menolakmu dengan tegas dan bersikeras mempertahankan hubungan pertemanan kita. Mungkin saja sekarang kamu bisa memiliki kebahagiaanmu sendiri." Sayangnya Duke sama sekali tidak mendengarkannya. Dia larut dalam perasaannya sendiri dan tidak dapat keluar. "Bukan begitu. Kebahagiaanku adalah kamu, bukan orang lain." "Duke," Tracy masih ingin menasihatinya, tetapi pada saat ini terdengar suara penuh hormat dari luar pintu. "Presiden Daniel, mengapa hari ini Anda bisa ada waktu luang datang kemari?" "Nona Friska, apa kalian sudah menyiapkan hal yang kuminta?" Terdengar sebuah suara yang enak didengar. "Sudah siap, hanya saja..." Manajer itu berbicara sambil menatap tempat duduk di samping jendela dengan perasaan serba salah. "Kedua orang itu juga adalah tamu VIP. Kami tidak berani menolak mereka." Friska dan Daniel melihat ke arah pandangan manajer itu, lalu menyadari Tracy dan Duke yang duduk di samping jendela. Keempat orang itu pun tertegun. Sungguh kebetulan. Melihat Daniel tiba-tiba, Duke pun menjadi emosional. Tangannya yang memegang pisau dan garpu terkepal erat hingga gemetar. Sepasang mata birunya memancarkan api kebencian. Sedangkan Tracy melihat Daniel dan Friska datang bersama ke restoran, perasaannya pun menjadi campur aduk. Jika sebelumnya pertemuan di Bar Kaisar sudah sengaja diatur, kali ini adalah kebetulan. Dia dan Duke juga datang ke sini secara mendadak, sedangkan Friska dan Daniel mungkin sudah melakukan reservasi terlebih dahulu. Kelihatannya mereka sungguh menjalin hubungan. Tracy sekira memalingkan pandangan, berpura-pura bersikap tenang, namun genggaman pada gelas anggur malah menjadi lebih erat. Melihat Tracy kembali bersama Duke, kemarahan di hati Daniel pun semakin berkobar. "Tidak apa-apa, mereka adalah orang sendiri," kata Friska kepada manajer. Kemudian dia berinisiatif menyapa Tracy. "Nona Tracy, sungguh kebetulan." Kedua orang itu bersama-sama berjalan ke arah Tracy. Daniel pun merangkul pinggang Friska. Gerakannya sangat intim, membuat Friska tertegun sejenak. "Nona Friska, lagi-lagi kita bertemu." Saat menoleh untuk menyapa, kebetulan Tracy melihat Daniel merangkul pinggang Friska. Hatinya pun seolah-olah ditusuk oleh jarum. Ada rasa sakit yang sangat tajam. Namun dia malah berpura-pura tenang, bahkan masih tersenyum dan berdiri untuk berjabat tangan dengan Friska. Awalnya Duke sangat marah, tetapi dia menjadi sedikit bingung dengan situasi aneh ini. Dia menatap Daniel dengan tertegun, matanya penuh dengan kebingungan. Mengapa Daniel bersama wanita lain? Selain itu, Tracy juga bersikap begitu tenang dan secara terbuka menyapa wanita itu. "Duke Louis, apa masih ingat aku?" Friska menyapa Duke sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Duke tidak ada kesan terhadapnya.
Aku Friska Amberson. Kita pernah bertemu di beberapa acara publik. Mungkin kamu yang tidak mengingatku. Friska menjelaskan sambil tersenyum. Tidak disangka bisa bertemu di sini. Sungguh kebetulan. Oh, benar. Setelah bisa bereaksi kembali, Duke menatap kedua orang itu dengan bingung. Kami juga datang untuk makan, Friska berkata sambil tersenyum. Kami tidak lagi mengganggu kalian. Iya, Duke mengangguk dengan sopan. Kemudian Friska membawa Daniel duduk di tempat sebelah. Dari awal sampai akhir Daniel tidak berbicara, hanya menemani di samping Friska dengan diam, terlihat sangat dingin. Ini apa yang terjadi? Duke bertanya pada Tracy dengan suara kecil. Kenapa Daniel bersama Friska? Duke tidak menyelesaikan perkataannya karena dia menyadari ada yang aneh dari Tracy. Meskipun tadi bersikap natural di depan Daniel dan Friska, tetapi sekarang Tracy tidak mampu menutupi rasa sedihnya. Dia menundukkan kepalanya sambil memotong steak, membuat daging itu menjadi serpihan kecil, tetapi dia malah tidak makan sesuapun. Duke mengerutkan keningnya karena peduli, maka dia sangat memperhatikan setiap perubahan suasana hati Tracy. Karena itu juga dia akhirnya bisa mengetahui siapa yang ada di hati Tracy. Jadi dia tidak mampu menipu diri sendiri. Namun melihat sudah ada wanita lain di sisi Daniel, Duke tetap merasa sangat gembira. Artinya dirinya masih memiliki kesempatan. Tracy, makanlah punyaku. Dengan perhatian Duke menukar steak milik Tracy yang sudah hancur dengan milik dirinya yang sudah dipotong. Pencernaanmu tidak baik. Harus makan dengan benar. Minumlah sup ini. Terima kasih. Tracy merespon dengan tidak fokus. Di meja sebelah Daniel melihat segalanya. Api di hatinya pun membara. Duke, sungguh perhatian pada Nona Tracy, Friska berkata dengan suara kecil. Daniel tidak bicara, hanya lanjut meminum anggurnya. Kurangilah minum anggur, Friska mengingatkan dengan lembut. Minumlah teh, aku akan menyeduhnya untukmu. Aku membawa daun teh yang berkualitas. Setelah berbicara, Friska meminta manajer restoran untuk menyiapkan peralatan seduh teh. Daniel tidak menolak, hanya dengan diam menatap wanita itu menyeduh teh, seolah-olah sedang menikmati sebuah lukisan. Melihat ekspresi lembut Daniel, api kemarahan di hati Tracy semakin membara. Tiba-tiba Friska tidak sengaja menumpahkan air teh ke tangannya. Ada apa? Daniel menggenggam tangan wanita itu. Coba kulihat. Tracy tidak tahan melihatnya lagi, maka dia pun meletakkan peralatan makannya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tracy, kamu mau kemana? Duke bertanya dengan panik. Ke toilet. Tracy pun pergi ke toilet. Meskipun dia sangat ingin pergi, tetapi di situasi seperti ini dia malah akan terlihat berhati sempit jika pergi. Jelas-jelas dia yang bersikeras putus dengan Daniel, juga menjaga jarak dengan pria itu. Sekarang Daniel sudah memiliki wanita lain. Seharusnya dia merasa gembira, tidak boleh memperlihatkan sedikit pun rasa tidak senang. Saat Tracy keluar dari toilet, dia melihat Friska sedang mencuci tangan di wastafel depan, menggunakan air dingin untuk menyiram bagian yang terkena air panas. Melihat Tracy keluar dari cermin, Friska tersenyum ramah padanya. Tracy juga menaikkan sudut bibirnya, memperlihatkan senyum sopan, lalu mencuci tangan di sampingnya. Kedua orang itu berdiri sejajar, terlihat sangat harmonis, tetapi hati mereka masing-masing memiliki pergolakan perasaan yang rumit. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Terdengar suara yang lembut membuat kedua wanita itu mendongak. Pada saat yang bersamaan, Daniel sama sekali tidak melihat Tracy, melainkan menatap Friska dengan tatapan peduli. Tidak apa-apa.
Friska mengangguk sambil tersenyum. Daniel berjalan mendekat lalu memegang tangan Friska dan memeriksa dengan teliti. Lukanya tidak begitu serius, tapi tetap harus dioleskan obat. Jangan sampai meninggalkan bekas. Iya, nanti malam saat pulang nanti, aku akan mengoleskan obat. Friska berkata dengan lembut. Aku akan mengambil Lili kemari. Daniel sangat mementingkan hal ini. Sekarang juga oleskan obat. Hah? Friska merasa senang tetapi juga tidak tenang. Hanya sedikit luka kecil. Kenapa sampai memanggil dokter Lili? Pergilah. Daniel menepuk punggung tangannya. Nanti aku akan ke sana. Iya. Friska pergi dengan patuh. Sebelum pergi, dia masih mengangguk memberi hormat dengan sopan pada Tracy. Tracy terus menunduk dan menggosok tangannya, seolah-olah ada sesuatu di tangannya yang sama sekali tidak bisa dicuci bersih. Dia menggosok tangannya hingga punggung tangannya hampir memerah. Kamu tidak seharusnya mencuci tanganmu dengan begitu kuat. Seharusnya mencuci hatimu dengan baik. Saat berbicara dengan Tracy, nada bicara Daniel berubah menjadi dingin. Apa maksudmu? Tracy memelototi Daniel dengan dingin. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari keluarga Lois. Sekarang ingin kembali lagi? Daniel bertanya dengan kesal. Ini baru setengah bukan? Setelah luka sembuh, kamu sudah lupa rasa sakit itu. Sebenarnya, apa yang terisi di dalam hatimu benar-benar kotor dan berantakan. Gila. Tracy tidak ingin menjelaskan pada Daniel, maka hanya berkata dengan marah, apa urusannya denganmu? Setelah berbicara, dia hendak pergi, tetapi Daniel malah memegang pergelangan tangannya dengan kuat, lalu menekannya ke tembok sambil berseru marah. Tracy, jika kamu bukan ibu dari anak-anakku, aku tidak akan mau mempedulikan hidup dan matimu. Aku mohon padamu untuk berpikirlah lebih jernih. Keluarga Moore, kalian sudah jatuh. Keluarga Lois tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu masih berhubungan dengan Duke, itu hanya akan mencari masalah sendiri. Sudah selesai bicara. Lepaskan aku. Tracy meronta dengan marah, tetapi Daniel tidak bersedia melepaskannya. Pada saat kedua orang itu sedang tarik-menarik, terdengarlah suara marah. Lepaskan dia. Tracy mendongak dan melihat Duke berdiri tidak jauh dari sana, seperti macan tutul yang sedang marah. Kedua matanya memelototi Daniel dengan penuh kemarahan. Kedua tangannya juga mengepal dengan erat. Atas dasar apa kamu mengurusi kami? Melihat Duke emosi Daniel semakin naik, dia berkata dengan mendominasi, kalian sudah membatalkan rencana pernikahan, dan akulah yang menyelamatkannya dari keluargamu. Dia adalah tunanganku, lepaskan dia. Duke meraung marah dengan emosional. Semakin dia seperti ini, semakin membuat Daniel marah. Di depan Duke, Daniel langsung merangkul pinggang Tracy lalu berkata dengan menantang, tunanganmu? Sejak awal, dia adalah wanitaku. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Kamu... Duke sangat emosional hingga menggila. Dia mengambil sebilah belati dengan kasar, lalu mengarahkannya dengan menggila ke arah Daniel. Matilah kamu, Daniel. Duke, jangan. Tracy berseru dengan terkejut. Tatapan mata Daniel menjadi serius. Tinjunya terkepal erat bersiap untuk menyerang balik. Pada saat ini tiba-tiba Tracy mendorong Daniel lalu menangkap belati itu dengan tangannya. Seketika itu juga udara bagaikan berhenti. Daniel membelalakan matanya dengan sangat terkejut, menatap Tracy dengan tatapan tidak percaya. Duke sungguh tercengang, sama sekali tidak menyangka bahwa Tracy bisa berbuat seperti itu. Tangan Tracy menggenggam belati itu dengan kuat. Belati itu sangat tajam, langsung menusuk telapak tangan Tracy. Darah segar seketika keluar, sangat cepat sudah mewarnai kemeja putih yang dikenakannya. Tracy,
Duka tertegun lalu melepaskan tangannya dengan panik. Sekujur tubuhnya gemetar. Kamu, kenapa kamu? Dasar gila. Daniel menendang Duke lalu memegang pergelangan tangan Tracy, mencegahnya kehilangan lebih banyak darah. Pada saat bersamaan, dia berteriak ke arah dalam restoran. Lily! Mendengar suara ini, Lily buru-buru datang melihat situasi ini. Dia sangat terkejut lalu buru-buru menghentikan pendarahan Tracy dan menangani lukanya. Astaga, Nona Tracy! Melihat Tracy terluka, Naomi langsung panik. Kenapa bisa seperti ini? Aku tidak sengaja. Tracy, aku tidak ingin melukaimu. Duke menjelaskan sambil menangis. Kenapa kamu begitu bodoh? Nyalah. Daniel meraung marah. Daniel, semua ini salahmu. Duke masih memaki sambil menunjuk-nunjuk Daniel. Jika bukan karena kamu, aku dan Tracy tidak akan menjadi seperti ini. Mendengar hal ini, Daniel langsung marah saat bersiap maju untuk memukul Duke. Tracy malah menahannya. Tracy menarik baju Daniel dengan tangan kirinya lalu berkata pada Duke dengan suara lemah, Duke, kamu pergilah dulu. Tracy, pergilah. Tracy meraung marah. Tuan Duke, kita pergi dulu saja. Jangan membuat Nona Tracy marah. Beberapa bawahannya menasihati dengan hati-hati. Duke berjuang berdiri dari lantai lalu pergi bersama bawahannya dengan menyedihkan. Astaga, lukanya terlalu dalam, harus dijahit. Lily menangani luka Tracy secara sederhana lalu berkata dengan panik, harus segera pergi ke rumah sakit. Siapkan mobil. Daniel buru-buru memerintah. Baik. Ryan segera pergi menyiapkan mobil. Saat Daniel bersiap memeluk Tracy untuk naik mobil, wanita itu malah menolak. Aku bisa pergi ke rumah sakit sendiri, tidak perlu merepotkan Presiden Daniel. Jika tidak bersikap keras kepala, apa kamu akan mati? Daniel berseru marah dengan menggetakkan gigi. Kamu tutup mulutmu. Daniel sama sekali tidak memberi Tracy kesempatan untuk bicara. Dia langsung menggendong wanita itu dan berjalan keluar dengan langkah besar. Daniel, turunkan aku. Tracy berseru marah dengan suara rendah. Turunkan aku. Daniel sama sekali tidak mempedulikannya, langsung memasukkannya ke dalam mobil. Saat dia bersiap naik mobil, Ryan mengingatkan dengan suara rendah. Itu, Nona Friska masih ada. Saat ini Daniel baru teringat pada Friska. Dia menoleh dan melihat wanita itu lalu berkata dengan perasaan bersalah, maaf, aku harus pergi ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku mengerti. Friska menatapnya sambil tersenyum lalu berkata dengan memaklumi, cepatlah bawa Nona Tracy ke rumah sakit. Lain kali kita baru membuat janji lagi. Iya. Daniel merespon seadanya lalu berkata pada Ryan, suruh orang untuk antar Nona Friska pulang. Baik. Mobil melaju menuju rumah sakit. Naomi yang mengendarainya, sedangkan Lily duduk di kursi samping pengemudi. Tracy kesakitan hingga wajahnya memucat, keringatnya bercucuran, tetapi dia malah menggigit bibirnya, tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Belati itu sangat tajam. Jika saat itu Tracy memegangnya dengan lebih kuat lagi, mungkin tangan kanannya sudah putus. Melihat Tracy seperti ini, Daniel benar-benar sangat marah. Apa kamu bodoh? Kenapa menangkap belati dengan tangan? Mungkinkah kamu berpikir aku tidak bisa mengalahkannya? Meskipun dia menyerangku, aku juga bisa menghindarinya. Kamu sama sekali tidak perlu melakukan hal bodoh seperti itu. Kamu jangan terlalu percaya diri. Aku bukan mau melindungimu. Tracy berkata dengan dingin. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berkelahi. Jika aku tidak mencegahnya, salah satu di antara kalian pasti terluka. Konsekuensinya akan sangat merepotkan. Kamu
Daniel dibuat marah olehnya hingga tak bisa berkata-kata, namun dia juga tidak tega lanjut menyalahkan Tracy. Bagaimanapun juga wanita itu sudah terluka begitu parah. Dengan cepat mereka sudah sampai di rumah sakit. Lily segera menangani luka Tracy. Naomi dan Daniel menemaninya di seluruh proses itu. Ryan juga tiba dengan membawa orang-orang dengan cepat. Sibuk hingga pukul 9 malam lebih, luka Tracy pun sudah selesai ditangani. Lily menuliskan resep obat lalu berpesan pada Naomi untuk melakukan sesuai resep. Beberapa hari kemudian dia akan pergi untuk memeriksa luka Tracy dan mengganti obat. Awalnya semuanya sudah beres, tapi Daniel masih tidak tenang. Bagaimana jika lukanya terkena air? Bagaimana jika lukanya meradang? Lily, kamu ikutlah dengannya sambil membawa beberapa perawat. Setelah lukanya sembuh sepenuhnya, baru kembali. Tapi besok aku masih ada sebuah operasi penting. Lily terlihat kesulitan. Selain itu, beberapa hari lagi, Dr. Heidi akan datang. Kamu tidak mendengarkan perintahku? Daniel mengerutkan keningnya. Bukan, Lily tidak berani banyak bicara. Baiklah, aku akan mengaturnya. Tidak perlu. Tracy bergerak mencegah. Ini hanya luka luar kecil. Tidak perlu sampai mengerahkan begitu banyak orang. Tracy. Lily, terima kasih. Kamu pergilah, urus urusanmu. Tracy berkata pada Lily. Lily tidak berani pergi, hanya menatap Daniel dengan takut. Pergilah. Setelah Daniel bicara, barulah Lily berani pergi. Dalam perjalanan pulang, Tracy bersandar di kursi dalam mobil dengan lemas. Kedua matanya ditutup. Daniel memasang ekspresi sangat serius. Suasana menjadi sangat kaku. Ryan dan Naomi juga tidak berani bicara. Kring. Pada saat ini, tiba-tiba ponsel Tracy berbunyi. Dia mengambil ponsel di saku kanannya dengan menggunakan tangan kiri. Terlihat sangat tidak leluasa. Daniel mengerutkan keningnya, lalu menjulurkan tangan untuk membantu Tracy mengambil ponsel. Melihat orang yang menelpon adalah Carlos, dia pun langsung menjawab panggilan itu. Carlos. Papi. Mendengar suara Daniel, Carlos yang berada di ujung telepon sana sangat terkejut. Papi dan Mami sedang bersama. Benar, Mamimu ada di samping. Daniel menyalakan pengeras suara di ponsel. Carlos, ada apa? Tracy buru-buru bertanya ke arah ponsel.